Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada muatan IPA, Ustazah akan menjelaskan macam-macam perkembangbiakan dan cara melestarikan makhluk hidup. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Dan jangan lupa kita awali dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, jika kamu perlu catatan, silahkan mempersiapkan alat tulisnya ya. Kita mulai pembahasan hari ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan kaitkan materi kita dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Di surat Al-A'raf itu Allah telah menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini sudah diperbaiki oleh Allah, dan kita harus takut akan kerusakan-kerusakan itu, karena dengan begitu kita akan banyak berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, maka rahmat Allah akan semakin berkurang. Kamu tahu nggak anak-anak, rahmat Allah kalau berkurang itu apa jadinya? Maka semua apa yang kita lakukan tidak akan menjadi ibadah, tidak akan bernilai ibadah di kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap apa yang kita lakukan, hendaknya kita harus mempertimbangkan rahmat Allah, baik itu dengan sesama maupun dengan muka bumi ini, termasuk alam semesta. Nah, ketika kita sudah memperhatikan bagaimana kita melestarikan alam, maka berkembang biak adalah salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian daripada hewan. Pada hari ini kita membahas perkembangbiakan hewan. Seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan hewan dikelompokkan, ada yang secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif tentunya ada pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang nanti akan membentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang dengan diikuti cara perkembangbiakan yang bermacam-macam, yaitu yang pertama adalah secara ovipar. Ovipar terjadi jika embrionya mengalami pertumbuhan dan perkembangan di luar tubuh induknya, dan juga dia berkembang di dalam cangkang telur. Tapi tidak selalu di cangkang telur ya anak-anak, bisa juga dia dilindungi oleh lendir, seperti contohnya pada telur-telur ikan lele, telur-telur ikan mujair. Terus telur kata itu juga dilindungi oleh lendir. Cara perkembangbiakan yang kedua adalah dengan cara vivipar atau melahirkan. Ini terjadi jika embrionya mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya, dan dia juga tidak dilindungi oleh cangkang maupun lendir. Jadi dia benar-benar berkembang di dalam perut ibunya. Seperti kita manusia, itu juga termasuk kelompok vivipar. Kucing, sapi, kuda, kemudian gajah, hampir semua kelompok mamalia melakukan perkembangbiakan secara vivipar. Yang ketiga adalah perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ini terjadi jika embrionya itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya, akan tetapi dia juga dilindungi oleh cangkang ataupun lendir. Jadi dia berkembang di dalam telur, tapi telurnya masih di dalam induknya. Nah, ketika dia sudah siap menetas, sudah siap dikeluarkan, maka dia keluar berupa anak seperti induknya atau dilahirkan. Seperti itu perkembangbiakan ovovivipar. Ini terjadi pada ular boa, pada ikan pari,
dan ada beberapa ikan yang hidup di laut. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar hewan berikut. Di situ ada ikan, kura-kura, sapi, dan lain sebagainya. Coba kita mulai dari ikan. Tentu dia ovipar ya. Kura-kura ovipar, sapi vivipar, burung ovipar, lumba-lumba vivipar, buaya ovipar, ayam ovipar, kucing vivipar, ular boa ovovivipar. Jika kita lihat kelompok ovipar, di situ ada ikan, kura-kura, kemudian burung, dan ayam. Semua kulit tubuhnya dilindungi oleh bulu, sisik, ataupun karapaks. Kalian tahu karapaks? Karapaks itu adalah zat kapur yang melindungi tubuh. Contohnya pada kura-kura ini ya. Jadi bisa kita simpulkan kelompok hewan berkembang biak ovipar memiliki kulit tubuh atau penutup tubuh yang dilindungi oleh sisik, bulu, ataupun zat kapur. Sedangkan pada kelompok vivipar diduduki oleh sapi, lumba-lumba, kucing. Jika kita perhatikan ketiga hewan tersebut, nah mereka sama-sama memiliki kulit tubuh yang berupa rambut dan juga dia memiliki kelenjar susu anak-anak. Nah, tapi kalian pasti bertanya-tanya, lumba-lumba kelenjar susunya gimana ya? Lumba-lumba itu ketika dia memberikan susu itu lewat mulutnya. Susunya tidak seperti susu pada manusia. Susunya berupa kotak-kotak kecil yang diberikan kepada anak-anak lumba. Nah, begitulah cara lumba-lumba menyusui anak lumba-lumba. Dan kalau kita lihat, sapi itu punya daun telinga ya. Begitu juga dengan kucing. Lumba-lumba juga punya loh, akan tetapi tidak terlihat saja. Jadi bisa kita simpulkan kelompok vivipar memiliki daun telinga. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok ovovivipar. Kelompok ovovivipar ini memang kelompok yang sebagian kecil saja. Biasanya di kulit tubuhnya itu berupa sisik. Dia juga kadang mengerami telurnya, tapi kadang juga tidak mengerami telurnya. Yang pasti embrionya berkembang di dalam tubuh, akan tetapi masih di dalam cangkang telur anak-anak. Sudah tahu kan bedanya di antara ketiga perkembangbiakan itu? Antara ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini, berdasarkan contoh yang kita simpulkan tadi ya, ternyata perbedaannya seperti itu, bahwa ovipar tidak memiliki daun telinga, sedangkan vivipar memiliki daun telinga. Lalu, bagaimana perbedaan antara ovovivipar dan ovipar? Perhatikan ya. Perbedaan yang mendasar antara ovovivipar dan ovipar adalah embrio yang berkembang dalam telur, hanya saja telurnya masih di dalam induknya. Itu kalau pada ovovivipar. Sedangkan ovipar, embrionya berkembang di dalam telur dan sudah di luar induknya. Jadi dia tumbuh dan berkembang di luar induknya. Saya kira itu adalah perbedaan yang sangat mencolok dari mereka. Sedangkan yang lain kurang lebih sama. Coba dilihat dari atas sampai ke bawah anak-anak. Mulai daun telinga juga nggak punya. Dia juga nggak ditutupi oleh rambut. Dia bisa bersisik juga. Dia juga nggak punya kelenjar susu. Dan ini perbedaan yang berikutnya, bahwa ovovivipar tidak mengerami telurnya karena dia memang berkembang di dalam telur induknya. Tapi kalau ovipar, dia harus dierami
Tapi ada juga yang tidak harus dierami. Sudah paham kan anak-anak? Ustazah harap dari penjelasan Ustazah kalian sudah benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke gambar berikutnya. Nah, coba lihat gambar itu anak-anak. Di situ sudah terlihat itu adalah hewan amoeba dan hewan euglena. Di situ juga terlihat hewan planaria dan juga hewan hidra. Nah, berbeda kan bentuknya? Mana kepalanya, mana badannya, dan mana kakinya? Tidak ada kan ya? Pasti kalian bertanya-tanya, hewan apakah itu? Itu adalah hewan kelompok invertebrata. Masih ingat kelas 5 waktu itu? Hewan invertebrata itu tidak, vertebre itu adalah tulang belakang. Jadi dia adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, dia tidak memiliki tulang belakang sehingga dia tidak mempunyai bentuk tubuh yang tetap. Akan tetapi dia juga termasuk kelompok hewan. Karena dia tidak memiliki bentuk yang tetap, tentunya dia dapat berubah-ubah. Seperti yang tergambar di situ ada pseudopod. Pseudopod itu adalah kaki semu. Dia bisa menjulur-julur kemana-mana. Kelompok ini adalah kelompok invertebrata pada kelas protozoa. Nah, protozoa itu apa Ustazah? Nanti akan kalian bahas di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, kalau tadi kalian sudah tahu kan ini hewan apa? Masih ingat? Ya, ini adalah protozoa. Protozoa itu berkembang biak secara vegetatif. Jadi kalau tadi itu secara generatif, sekarang kita membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak diawali dengan pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Yang pertama adalah membelah diri yang terjadi pada protozoa. Nah, ini dia membelah begitu saja anak-anak. Dari satu menjadi dua, jadi dua masing-masing membelah lagi. Jadi bisa banyak. Yang kedua adalah fragmentasi. Sekilas hampir sama, hanya saja planaria ini jika memotong tubuhnya, maka dia akan masing-masing potongan tumbuh menjadi individu baru. Jadi, sangat berbeda dengan membelah diri. Yang berikutnya adalah tunas. Tunas ini dialami oleh hewan hidra. Awalnya bagian tubuh tunas menonjol, kemudian tumbuh tunas. Setelah siap tunas menjadi individu baru, pada langkah nomor 4, dia akan memutus dari induknya. Setelah itu dia menempel di substrat dan berkembang menjadi individu baru. Itu adalah cara berkembang biak secara bertunas pada hidra. Yang keempat adalah secara partenogenesis. Kalian sudah tahu partenogenesis? Partenogenesis adalah perkembangbiakan yang terjadi pada lebah, di mana lebah betina tidak harus dibuahi oleh lebah jantan. Jika dia tidak dibuahi oleh lebah jantan, maka dia dikatakan sebagai partenogenesis. Biasanya partenogenesis ini terjadi pada lebah ratu yang dikawinkan dengan lebah ratu lainnya sehingga menghasilkan lebah pekerja. Karena dalam lebah itu ada lebah ratu, lebah pekerja, lebah prajurit, dan lebah pejantan. Lebah pejantan jika bertemu dengan lebah ratu maka akan menghasilkan lebah ratu. Itu perbedaan hasil perkawinan di antara mereka. Begitulah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apakah kalian paham anak-anak? Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ terlihat
hutan yang sangat rindang dan gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau kita lihat, kita amati, akibat daripada pembangunan yang seperti itu adalah yang pertama, jelas resapan air berkurang, habitat makhluk hidup terancam. Yang ketiga, tentunya jumlah oksigen semakin berkurang karena penghasil oksigen kan dari tumbuhan. Yang keempat adalah keseimbangan ekosistem juga akan terancam karena jumlah produsen kan semakin berkurang, maka konsumen yang berikutnya akan berpengaruh juga. Yang kelima adalah berkurangnya keanekaragaman hewan dan tumbuhan karena habitat daripada hutan yang notabene banyak dihuni oleh hewan sama tumbuhan justru akan sangat sempit dan bahkan tidak ada lagi. Akibatnya terjadilah pemanasan global dan yang terakhir adalah efek rumah kaca. Kalian tentu tidak mau kan terjadi itu? Maka dari itu, usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga adalah yang pertama, melindungi habitat aslinya. Yang kedua, kita harus mulai menangkarnya atau mengembangbiakkan. Yang ketiga adalah melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Dan yang keempat, menjaga lingkungan alam karena merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Yang kelima, menghentikan semua perburuan hewan liar ataupun tumbuhan. Yang keenam, memberikan tempat pelindungan satwa liar agar mereka dapat lebih berkembang biak. Yang keenam, tentunya kita harus membuat tempat-tempat konservasi seperti jagar alam, hutan lindung, Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita cara melestarikan lingkungan. Sekarang coba perhatikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Pasti banyak hewan maupun tumbuhan kan? Apakah itu merupakan salah satu pencerminan nilai-nilai Pancasila? Nah, pastinya masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila kan? Berikut ini Ustazah akan menunjukkan beberapa gambar. Kalian tentukan sila keberapa. Perhatikan ya. Pada nomor 1, silahkan jawaban ditulis di buku tematik. Kemudian yang ini nomor 3, silahkan diperhatikan. Yang ini nomor 4 dan 5, silahkan ditulis jawabannya di buku tematik. Dan yang ini nomor 4, 6, dan 7. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa, jika kalian suka pembelajaran dari Ustazah, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa klik juga loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak.